semua, kembali lagi di podcast Ditodong. Dokter, izin tanya dong, dok. Ditodong merupakan podcast produksi ID Semarang dalam rangka memberikan edukasi tema kesehatan bagi warga Semarang dan sekitarnya. Saya Dr. Elisa dan di episode kedua kita akan membahas topik yang menarik, yaitu vaksinasi COVID-19 pada anak, amankah? Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya sudah pada tahu belum sih kalau vaksin COVID-19 pada anak sudah mulai digalakkan sejak bulan Juli ini. Bahkan di Semarang, pemberiannya sendiri sudah mulai dilakukan loh. Lalu, bagaimana sih keamanan dan efektivitasnya? Yuk kita bahas. Dan saat ini telah bergabung bersama kita narasumber yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan, yang akan membagikan informasi seputar vaksin COVID-19 pada anak. Jadi yang belum kenal sama Dr. Yogi, nah Dr. Yogi merupakan spesialis anak yang berpraktik di Jakarta dan selaku Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Halo, selamat datang Dr. Yogi. Halo Dr. Elisa. Ya, terima kasih ya dok sudah mau hadir nih di podcast Ditodong episode kedua. Gimana nih dok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di Semarang juga sehat-sehat ya. Ya, benar dok. Semoga yang nonton ini tetap sehat dan atau mungkin yang lagi isolasi mandiri tetap bisa dapat informasi yang penting ya dok ya. Yeah. Nah, buat teman-teman yang belum kenal dengan Dr. Yogi, jadi Dr. Yogi ini merupakan spesialis anak yang berpraktik di Jakarta dan selaku Satgas COVID di IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Wah, ini hebat banget nih dok, bisa jadi Satgas COVID-19 di IDAI. Gimana nih dok kesannya selama pandemi? Ya, seperti semua yang nakes rasakan ya, pandemi ini kan saat ini nih lagi peningkatan jumlah kasusnya jauh lebih meningkat dibandingkan tahun lalu gitu ya. Tapi dengan ketahanan kita untuk melakukan semua protokol kesehatan dan sebagainya itu udah mulai kendor. Nah, jadi sekarang nih kita yang kerja di rumah sakit, frontliners ini sedang mengalami burnout sebenarnya, butuh penguatan. Tapi walaupun begitu, semuanya masih tetap ada semangat ya dok ya, walaupun burnout, bareng-bareng supaya bisa menghadapi pandemi ini. Justru salah satu pentingnya edukasi ke awam untuk memperbaiki hulunya ya. Kalau kita hanya mikirin hilir aja, meningkatkan kapasitas rumah sakit, kemudian menambah dokter dan sebagainya, itu nggak akan selesai-selesai. Yang paling penting justru gimana kita mengedukasi masyarakat supaya sama-sama mencari solusi supaya pandemi ini bisa terkontrol. Ya, wah, saya setuju banget nih dok. Berarti dengan edukasi dan pencegahan yang baik ya dok ya sebenarnya. Nah, baik, sesuai tema hari ini nih dok, topik kali ini tentunya sudah dinantikan banget nih oleh para pendengar Ditodong, khususnya orang tua. Namun sebelum kita bahas tentang vaksin COVID-19 pada anak, mungkin kita bahas dulu kali ya, apa sih sebenarnya prinsip dan manfaat vaksin secara umum? Boleh dijelaskan dok? Boleh, saya coba buat analogi ya. Jadi sebenarnya di badan kita itu kan sudah ada sistem imunitas atau pertahanan tubuh ya. Nah, cuma kalau boleh dianalogikan sebagai tentara nih. Nah, tentara atau sistem pertahanan tubuh kita itu tidak spesifik gitu. Jadi kalau ada musuh yang masuk, dia akan berusaha untuk melawan dengan berbagai cara yang tidak spesifik. Nah, kalau kita lakukan vaksinasi, itu kan diberikan, misalnya kan prinsipnya kita berikan musuh yang buat sparring partner gitu ya. Jadi dimasukkan misalnya kuman atau virus yang dilemahkan, yang tidak aktif, atau bagian protein dari kuman tertentu yang bisa memicu sistem pertahanan. Nah, kalau ini sudah terlatih, maka yang tadinya tentara biasa ini udah jadi pasukan khusus ya. Nah, pasukan khusus ini begitu ada musuh yang spesifik ya, misalnya polio yang biasa ya, difteri, tetanus, pertusis, begitu dia masuk kumannya atau virusnya atau bakterinya, dia bisa langsung mengenali dengan cepat dan langsung melakukan upaya untuk mencegah
supaya si kuman tadi tidak menyebabkan penyakit gitu. Ya, jadi intinya gimana kita memberikan sparring partner kepada sistem pertahanan di badan kita supaya menjadi pasukan khusus yang kerjanya efektif, efisien, dan bisa cepat menahan jangan sampai terjadi sakit gitu. Baik, jadi istinya sistem imun kita tuh sudah dilatih dulu ya dok sebelum benar-benar maju ke tempat perang yang asli. Nah, kalau untuk vaksin COVID-19 sendiri nih, sebenarnya prinsipnya sama nggak sih dok sama vaksin pada umumnya? Iya, vaksin COVID-19 prinsipnya sama. Jadi yang beredar saat ini kan ada yang dia inactivated ya, kemudian ada dia teknologi yang terbaru dengan mRNA dari virusnya yang tetap bisa memicu sistem kekebalan. Jadi intinya diberikan satu substans tertentu yang disuntikan ke dalam tubuh, kemudian tubuh mengenalinya dan berusaha untuk membentuk sistem pertahanan. Jadi begitu ada virusnya benar yang masuk, maka itu bisa dengan cepat mencegah jangan sampai terjadi sakit. Gitu. Jadi untuk prinsipnya tuh sama ya dok, cuman ini yang khususnya adalah vaksin COVID-nya. Nah ngomong-ngomong nih dok, tadi dokter sempat menyebutkan mengenai inactivated ya dok. Nah sebenarnya apa sih maksudnya inactivated vaksin itu? Baik. Jadi kalau kita bicara vaksin COVID-19, salah satu teknologi yang digunakan menggunakan virus yang mati, ya, yang sudah tidak aktif. Jadi tidak mungkin menyebabkan sakit. Jadi itu satu, aman dia. Tapi karena komponen virusnya itu bisa membuat sistem pertahanan tubuh kita mengenali dan berusaha membentuk satu respons yang cepat seandainya nanti virus yang serupa masuk. Berarti yang dipakai itu malah bukan virus hidup ya dok ya, tapi virus yang dimakan. Nah, kalau kayak gitu, sebenarnya aman nggak sih dok vaksin COVID yang diberikan pada anak? Nah ini menarik nih. Betul sekali, kalau concern-nya untuk anak-anak, bukan masalah efektivitas dulu atau efikasi dulu, tapi safety. Ya, jadi cara berpikir kita kalau memberikan satu obat tertentu, vaksin tertentu, ataupun terapi tertentu yang baru untuk anak, itu utamanya aman atau tidak. Apalagi yang disuntikan itu kan anak-anak yang sehat, ya. Yang sehat, kita mau kasih mereka vaksinasi supaya pada saat terinfeksi COVID-19 tidak menjadi sakit. Gitu. Sehingga isu safety ini yang paling utama. Ya. Nah, kalau bicara safety, itu untuk vaksin, kita kan ada uji klinis ya, fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Nah, sementara ini yang sudah dilakukan itu sampai uji klinis fase 2, itu vaksinnya ada Pfizer, ada Sinovac, dan mereka sudah merilis atau membuat publikasi ya, hasil penelitiannya di jurnal-jurnal yang internasional yang memang terakreditasi. Nah, kita bisa lihat di situ. Salah satu yang digunakan adalah Sinovac. Mereka menggunakan vaksin Sinovac untuk anak usia 3 hingga 17 tahun. Ya. Nah, kemudian kita telah lagi nih. Di Indonesia kita telah lagi, ternyata yang usia 12 hingga 17 tahun, itu jumlah sampelnya sudah cukup banyak. Gitu. Kemudian, efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasinya, itu ringan ya. Hanya ada demam atau nyeri di bekas suntikan. Sementara efektivitasnya juga cukup baik. Nah, kita lihat bagaimana dengan di bawah 12 tahun. Ternyata hasil studinya cukup aman, tapi jumlah besar sampelnya itu belum cukup untuk menarik kesimpulan. Sehingga para ahli, para pakar di Indonesia itu memutuskan untuk saat ini kita ambil yang paling aman dulu, 12 hingga 17 tahun. Ya, jadi aman insya Allah. Wah, kabar gembira banget ya dok, sebenarnya udah aman dan lebih baik lagi diberikan pada yang remaja, tinggal menunggu untuk yang anak di bawah remajanya ya dok ya. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya jenis vaksin yang dapat digunakan itu apa aja sih dok? Baik, di Indonesia sebenarnya vaksin yang sudah masuk kan ada beberapa merek ya. Ada Sinovac, Sinopharm gitu ya, kemudian AstraZeneca, ya, kemudian Pfizer, ya, dan yang terakhir Moderna. Ya. Nah, untuk dewasa itu semua kan bisa diberikan ya. Tapi untuk anak, sampai saat ini hanya 2 vaksin yang sudah ada uji klinisnya, yaitu Sinovac dengan Pfizer. Ya. Tapi dengan berbagai pertimbangan,
termasuk salah satunya adalah ketersediaan vaksin yang ada di Indonesia, maka kita menyarankan untuk pemberian Sinovac, anak usia 12 hingga 17 tahun. Berarti yang boleh digunakan ada 2 ya dok ya, tadi Sinovac sama Pfizer, tapi yang sedang sekarang digalakan penggunaan Sinovac-nya. Nah, kalau untuk jadwal pemberiannya sendiri dok, ada perbedaan nggak sih sama pemberian pada dewasa? Baik, jadi vaksinasi dengan virus yang mati tadi atau yang tidak aktif tadi, itu ibaratnya seperti sparring partner ya. Kita nggak bisa satu kali latihan kemudian langsung jadi kebal, langsung jadi tentaranya langsung jadi jagoan gitu kan, enggak ya. Dia butuh diulang-ulang atau booster. Nah, jadi vaksin dosis pertama diberikan, kemudian booster atau dosis ulangannya itu 28 hari kemudian. Jadi 0 hari, 28 hari. Cukup 2 kali pemberian. Jadi untuk jangka waktu pemberiannya sebenarnya sama ya dok, seperti vaksin pada dewasa. Nah, lalu gimana sih dok kalau misalkan anak ini terkena COVID? Apakah masih boleh nih diberikan vaksinasi? Ya, jadi betul sekali ya. Sekarang kita bicara tentang anak ya yang terinfeksi COVID-19. Jadi dia sudah pernah terinfeksi, apakah boleh dan aman untuk diberikan vaksin lagi? Jawabannya boleh, gitu ya. Dan justru sekarang kita lihat proporsi anak yang terinfeksi COVID itu semakin tinggi. 1 dari 8 kasus COVID terkonfirmasi Indonesia itu terjadi pada usia anak 0 sampai 18 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya kan kapan? Nah, sebenarnya setelah kita terinfeksi COVID itu terbentuk antibodi, ya antibodi atau tentaranya gitu ya. Tapi dia tidak akan menetap ya. Dia setelah 3 bulan jumlahnya akan mulai turun gitu. Nah, jadi waktu yang tepat untuk memberikan vaksin pada anak-anak pasca infeksi COVID-19 adalah 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Ya. Seandainya sebelum itu aman atau tidak, sebenarnya tidak masalah, tapi mubazir aja. Antibodi lagi tinggi-tingginya, kemudian dikasih vaksin, mungkin tidak akan responnya tidak akan seperti yang diharapkan. Gitu. Nah, lalu sebenarnya untuk pemberian vaksin COVID sendiri itu dia akan mengganggu jadwal atau efektivitas vaksin yang lain nggak sih dok? Karena kan kita tahu ya dok, anak-anak itu kan masih mendapatkan vaksin yang lain. Nah, gimana tuh dok? Bagus nih pertanyaannya ya, apalagi sekarang memang cakupan imunisasi di Indonesia untuk semua vaksin yang lain itu turun, ya terjun bebas kalau mau dibilangnya. Padahal kita tahu banyak penyakit lain yang juga berbahaya dan juga beresiko seandainya anak-anak ini belum divaksin ya. Polio, difteri, tetanus, kemudian TBC. Bayangkan kalau misalnya vaksinasi itu tidak dikerjakan, pada waktunya misalnya pandemi COVID-19 ini sudah terkontrol atau bahkan sudah hilang ya mudah-mudahan, tapi terus akan timbul masalah penyakit-penyakit lain tadi, itu bisa akan meningkat lagi kasusnya. Selama ini kan terkontrol salah satunya dengan program vaksinasi gitu. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memberikan vaksinasi di luar COVID-19? Itu salah satu sarannya adalah menunggu 1 bulan. Alasannya kenapa? Karena kan ini vaksin yang baru ya. Dengan vaksin yang baru ini kan kita juga harus terus melakukan pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi dan sebagainya, sehingga dijarakkan 1 bulan gitu ya. 1 bulan sebelum atau 1 bulan sesudah. Nah, dok, kalau misalkan saya jadi orang tua nih, saya tentu juga akan bingung nih dok ya. Kalau kayak gitu anak saya lebih baik divaksin COVID dulu atau ikut jadwal vaksin yang sebelumnya dulu nih, vaksin yang sebelum baru divaksin COVID. Oke, jadi kan anak 12 hingga 17 tahun, itu kan jadwal vaksinasi rutinnya sudah sangat terbatas ya sebenarnya. Harusnya vaksinasi dasarnya itu sudah lengkap gitu. Jadi begitu memang ada program vaksinasi COVID-19 di kota teman-teman sekalian ya, segera kerjakan, tidak usah ditunda. Berarti semakin cepat semakin lebih baik ya dok ya. Betul sekali, ya. Nah, mungkin kita cerita sedikit tentang herd immunity ya dok ya. Boleh boleh banget nih dok. Ya, jadi kan tidak semua anak, tidak semua populasi itu bisa divaksin ya. Ada beberapa teman dokter yang juga bekerja sebagai frontliners, tapi sampai sekarang belum vaksin. Kalau ditanya kenapa, oh ternyata dia punya penyakit autoimun misalnya ya.
Jadi memang kontraindikasi untuk vaksin ya. Padahal mereka juga perlu dilindungi kan. Nah, ada namanya herd immunity ya. Jadi imunitas yang bisa dicapai seandainya minimal 70% dari populasi itu sudah tervaksinasi. Ya, katakanlah ada 100 orang gitu ya di satu kota. Kemudian 70 orang sudah dilakukan vaksinasi. 30 sisanya nggak boleh nih. Misalnya terlalu muda atau ada penyakit yang menjadi kontraindikasi. Tapi dengan 70 yang lainnya itu divaksin, maka yang 30 sisanya akan terlindungi. Nah, itu yang namanya herd immunity. Jadi kita kejarlah ini herd immunity ini sebaik-baiknya gitu. Jadi ini yang menjadi alasan ya dok, kalau program vaksinasi COVID buat anak ini harus segera tercapai cakupannya. Iya. Nah, lalu gimana sih dok sebenarnya manfaat dan efektivitas vaksin COVID-19 pada anak? Ya, jadi untuk efektivitas ya pertama kan bisa dilihat dari bagaimana antibodinya terbentuk gitu. Nah, kalau dari yang uji klinis fase 2 itu, kita bisa lihat 2 minggu sesudah dosis kedua, itu 94% sudah mengalami peningkatan antibodi dengan kadar yang cukup. Gitu. Ini pada populasi yang dilakukan penelitian. Ya. Jadi, cukup efektif. Gitu. Kemudian, tapi kita tahu kan, semua vaksin itu tidak ada yang 100% efektif. Ya. Jadi, jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang berpikir, iya saya sudah divaksin, habis itu nggak usah pakai masker lagi dong. Tidak demikian. Ya. Semua lapisan perlindungan yang kita buat protokol, ada 5M, ada yang bilang 6M, ditambah vaksinasi dan sebagainya, itu setiap lapisan itu ada celahnya untuk si kuman bisa tetap lewat gitu ya. Termasuk si vaksin tadi. Ya, vaksin ini ibaratnya bisa melindungi, mencegah jangan sampai kalau terinfeksi menjadi sakit berat sampai harus dirawat. Ya. Jadi beberapa yang divaksin terinfeksi bisa dia PCR positif ya, tapi itu bisa menghindari kemungkinan untuk menjadi berat dan harus dirawat. Ya. Jadi lebih menurunkan ke resiko dan derajat keparahan ya dok ya? Betul sekali. Nah, saya jadi teringat sesuatu juga nih dok. Nah, kalau misalkan nih, tadi kan kalau divaksin itu kan ada jangka waktunya. Nah, kalau dalam jangka waktu tersebut nih, si anak mendapat dosis pertama, kemudian dia terinfeksi COVID. Nah, itu vaksinnya gimana tuh dok? Ya, dan ini sebenarnya cukup sering terjadi ya, apalagi di lingkungan dengan transmisi lokal yang tidak terkendali gitu. Jadi salah satu yang juga harus diingatkan adalah protokol pada saat melakukan imunisasi atau vaksinasi. Upayakan tidak bergerombol, dibuat perjanjian dan sebagainya. Jangan sampai kita mau vaksin, tapi gara-gara bergerombol akibatnya terinfeksi saat itu. Padahal antibodinya baru timbul kan sekitar 2 minggu sesudahnya. Nah, seandainya sudah divaksin pertama, kemudian mengalami sakit ya, infeksi COVID, maka vaksin pertama itu tetap kita hitung ya. Jadi itu vaksin pertama, tapi kapan boleh diberikan vaksin kedua, itu 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-nya. Jadi tetap dihitung ya dok ya, nggak batal gitu, tapi boleh diberikan. Nggak batal. Ya. Soalnya kan nanti biasanya nih orang tua nanya, aduh gimana nih anak saya, jadi vaksin ulang dong, atau disuntik berkali-kali, kayak gitu biasanya. Enggak. Jadi cukup diberikan cukup 2 kali, tapi jaraknya jadi berubah ya. Yang kedua 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh dari infeksi COVID. Tadi dokter juga sempat menyebutkan nih dok mengenai kelompok yang tidak dapat mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau pada anak nih dok, ada nggak sih dok syarat dan persiapan tertentu nih yang perlu dilakukan sebelum mendapatkan vaksin COVID-19? Baik ya, jadi secara umum semua anak usia 12-17 tahun itu boleh diberikan vaksin ya. Kemudian syaratnya tentu pada saat dilakukan vaksinasi itu sehat ya, tidak sedang demam, tidak sedang batuk pilek, tidak sedang ada kondisi-kondisi yang sifatnya akut gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak dengan penyakit-penyakit menahun ya? Kan beberapa anak itu misalnya ya dengan contohnya apa? Contohnya adalah anak-anak dengan asma misalnya. Boleh nggak nih anak asma
dengan penyakit paru menahun untuk melakukan vaksinasi. Itu prinsipnya penyakit-penyakit kronik atau menahun tadi, selama dia terkontrol, itu boleh gitu. Jadi asal jangan pas lagi serangan asma terus datang minta divaksin, kan nggak begitu gitu ya. Nah, tapi kalau asmanya terkontrol, dia divaksin, silakan saja gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan vaksin sendiri, sebenarnya kalau anak-anak itu perlu cek dulu nggak sih, Dok? Oke, khusus untuk anak-anak dengan penyakit menahun tadi, mungkin lebih aman kalau sebelumnya konsultasi dulu ke dokter yang menangani ya. Ya tadi contohnya, misalnya anak-anak dengan penyakit paru kronik ya, entah asma atau TBC misalnya, atau anak-anak dengan penyakit jantung bawaan misalnya, atau anak-anak dengan mendapat steroid jangka panjang ya, beberapa pasien-pasien dengan autoimun, beberapa pasien dengan sindrom nefrotik misalnya. Nah, populasi khusus ini sebaiknya konsultasikan dulu ke dokternya. Saat ini kondisinya aman atau tidak untuk divaksin. Di luar itu, selama sehat, tidak sedang demam, tidak ada keluhan apa-apa, itu bisa langsung dilakukan vaksinasi. Dan sebelum vaksin, itu kan tetap akan dilakukan screening ya, minimal dicek suhunya, kadang dicek saturasinya, ada dokter yang melakukan screening, kalau aman, bisa divaksin. Nah, kalau untuk pemeriksaan terhadap COVID-nya sendiri, Dok, seperti melakukan swab, melakukan PCR, itu perlu dilakukan nggak, Dok? Itu tidak visible. Kalau kita kerjakan, maka akan membebani banyak hal gitu ya, belum biayanya. Kemudian saat ini dengan kondisi kasus sedang tinggi-tingginya, PCR itu buat yang betul-betul penting saja ya, yang bergejala, yang memang dirawat dan sebagainya. Jadi tidak untuk screening. Kalau ini kan kita bicara screening di populasi umum, gitu kan. Jadi itu tidak perlu dilakukan. Jadi orang tua nggak perlu khawatir ya, Dok ya. Jadi nggak perlu anaknya diperiksa ini, tetap bisa mendapatkan vaksinasi dengan mengikuti persiapan yang ada dan juga telah dilakukan screening ya, Dok. Betul. Nah, kalau kita ngomongin juga nih tentang vaksin, sebenarnya ada efek samping nggak sih, Dok? Ya, efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu jamak ya. Namanya habis disuntik, minimal sakit lah di bekas suntikannya gitu ya. Kadang ada yang mengeluh bengkak di bekas suntikannya atau demam ya. Itu terjadi, tapi kalau dibandingkan dengan placebo, atau placebo itu yang disuntikan zat yang kosongan gitu ya, nggak ada apa-apanya. Ternyata misalnya nyeri di bekas suntikan terjadi pada 26% anak. Yang disuntik placebo itu 24% gitu. Jadi tidak berbeda bermakna, sehingga ini dinyatakan aman ya. KIPI-KIPI yang lain bagaimana? Sejauh ini tidak ada KIPI yang serius yang dilaporkan untuk vaksinasi Sinovac pada anak, gitu ya. Tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Ya. Tapi memang salah satu yang harus kita pantau adalah reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu paling berat biasanya terjadi di 30 menit pertama ya, 15-30 menit pertama. Itu suntikan apapun, bukan cuma vaksin. Sehingga salah satu SPO ya, protokol yang harus diikuti setelah suntik jangan langsung pulang, tapi diobservasi dulu 15-30 menit. Nah, tadi kalau untuk tanda-tandanya, Dok, itu gimana sih, Dok, tanda-tandanya? Untuk yang reaksi alergi? Iya, Dok, alerginya, Dok. Oke. Untuk yang reaksi alergi, kadang dia mengeluh pusing, ya, sakit kepala, lemas gitu ya. Kemudian misalnya ada kemerahan atau flushing gitu di wajah atau bengkak gitu ya. Nah, itu anafilaksis atau reaksi alergi berat ini terjadinya di awal 15-30 menit gitu. Jarang, sesudah itu tuh jarang. Sehingga sesudah diobservasi selama 30 menit di vaskes tempat dilakukan vaksinasi dan baik, ya insya Allah sih di rumah akan aman ya. Jadi nggak perlu khawatir juga ya, Dok ya, karena di sana dilakukan pemantauan kalau misalkan terjadi reaksi alergi yang berat. Ya. Nah, kalau untuk cara mengatasi nih, Dok, beberapa kejadian pasca imunisasi seperti tadi dokter ceritakan ada demam ya, Dok, ada juga di bekas suntikannya mungkin terjadi luka. Nah, itu cara mengatasinya gimana, Dok? Baik, untuk kondisi sekarang ya, memang pertama kita harus punya termometer ya. Jadi ngukurnya itu jangan pakai tangan meter gitu ya, tapi pakai termometer ya. Suhu normal antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius ya.
Jadi selama masih di kisaran 36,5, 37,5 itu suhu normal gitu. Kapan kita bilang demam? Kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius ya. Sehingga seandainya memang demam, maka obat-obatan yang aman untuk diberikan salah satunya adalah paracetamol. Ya, jadi standby termometer dengan paracetamol kalau dibutuhkan. Kalau untuk nyeri di bekas suntikan, itu seringkali sih cukup dikompres dengan es atau kompres dingin saja. Itu akan nyerinya berkurang, bengkaknya juga akan berkurang. Biasanya KIPI ini jarang dia menetap lama-lama ya. Nah, jadi seandainya misalnya demam, tapi lebih dari 48 jam kok masih demam juga, maka harus diperiksakan. Jangan-jangan itu satu yang sifatnya coincidence gitu, kebetulan gitu. Jadi demamnya bukan karena efek samping vaksinnya, tapi ada sesuatu yang lain kalau dia menetap lebih dari 48 jam setelah disuntikan. Jadi di rumah tetap dilakukan pemantauan ya dok ya? Iya, betul sekali. Baik, jadi untuk efek samping vaksinnya itu sebenarnya cukup ringan ya, dan orang tua nggak perlu khawatir. Nah, oh ya dok, ini kan juga ada mitos ya dok, kalau pemberian vaksin COVID itu menyebabkan sakit COVID, itu sebenarnya benar nggak sih dok? Oke, jadi mitos tentang divaksin COVID malah terinfeksi COVID itu tentu tidak benar. Kenapa? Karena vaksin yang diberikan adalah yang berisi virus yang mati tadi ya, kalau kita gunakan Sinovac. Kalau kita gunakan vaksin yang lain, misalnya Moderna atau Pfizer gitu ya, itu malah dia dengan teknologi mRNA gitu ya. Jadi hanya sebagian partikel dari virusnya yang tidak mungkin menyebabkan infeksi. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan saya baru divaksin 1 kali, kemudian saya terinfeksi COVID, nah itu kemungkinan besar memang pertama antibodinya belum terbentuk ya, antibodi baru terbentuk lebih efektif setelah vaksin kedua, kurang lebih 2 minggu sesudahnya. Ya, jadi bisa jadi memang pasien atau orang tersebut itu terinfeksi COVID-19 ya, tapi berbarengan dengan waktunya diberikan vaksinasi. Gitu. Lalu dok, ada mitos juga nih dok, kalau orang tuanya yang divaksin nanti kalau menyusui antibodinya bisa ditransfer, itu benar nggak dok? Ya, jadi pasif transfer antibodi ya, atau tadi antibodi yang ditransfer secara pasif, salah satunya lewat ASI tadi, itu memang ada, tapi pada ibu-ibu yang terinfeksi COVID dan tetap menyusui, atau pasca infeksi COVID dan dia menyusui bayinya. Nah, itu bisa. Makanya WHO, IDAI, pemerintah itu menganjurkan untuk ibu-ibu walaupun terkonfirmasi ya, selama masih bisa memberikan ASI, tetap berikan ASI. Tentu dengan menjaga protokol kesehatan ya, menyusui bayinya menggunakan masker, cuci tangan, di luar waktu menyusui, pisahkan jarak 2 meter antara ibu dengan bayi misalnya. Ya. Itu pasif transfer antibodi terjadi. Tapi kalau dari vaksin itu tidak. Jadi kalau memang kita mau membentuk kekebalan di anak, ya anak yang divaksin. Orang tuanya yang divaksin. Jadi kalau mau dapat antibodinya ya harus orangnya yang divaksin ya dok ya? Betul. Oke dok, jadi untuk pemberian vaksin COVID-19 pada anak itu sebenarnya aman, kemudian manfaat dan efektivitasnya pun juga baik ya. Nah, tapi orang tua tetap perlu nih untuk melakukan persiapan yang baik nih sebelum anak divaksin, seperti tadi dokter cerita harus memastikan dulu ya dok, mungkin ada yang penyakit menahun harus dipastikan dulu ke dokter atau dokter spesialis anak nih apakah boleh divaksin. Kemudian juga efek sampingnya pun bersifat ringan dan mudah untuk diatasi ya dok ya. Nah, oke, hari ini kita udah membahas nih dok seputar informasi penting yang perlu diketahui mengenai vaksin COVID-19. Nah, terima kasih nih dok buat waktu dan kesempatan yang diberikan nih dok. Sama-sama. Ya, informasi yang diberikan ini sangat bermanfaat nih. Nah, sebelum kita berpisah nih, apakah ada pesan nih dok buat para pendengar di Todong? Ya, baik. Saya juga sebagai orang tua ikut merasakan lah bagaimana sulitnya ya selama setahun lebih ini berusaha menjadi orang tua, juga ikut tetap bekerja, kemudian menjadi guru buat anak-anak gitu ya. Itu pasti stressful. Nah, tapi mungkin kita manfaatkan momen ini ya dengan bisa punya waktu lebih bersama anak-anak
bagaimana mencetak mereka menjadi generasi yang lebih baik ya, yang punya kebiasaan yang lebih adaptif ya, menjadi generasi yang paham tentang protokol kesehatan ya, karena ini adalah sesuatu yang mungkin mereka harus dilatih terus sehingga pada saat dia keluar rumah pada satu waktu dia sudah bisa melindungi dirinya sendiri, termasuk pada saat nanti datang ke sentra-sentra vaksinasi. Jangan lupa ajarkan dulu anaknya menggunakan masker dengan cara yang benar ya, menutup hidung dan mulut, tidak boleh diturunkan atau dilepaskan sama sekali, tidak boleh disentuh bagian depannya gitu. Mencuci tangan selama 20 detik dengan 6 langkah, menjaga jarak gitu ya. Kemudian menghindari kerumunan, menghindari tempat dengan sirkulasi tertutup, sehingga pada saat mereka keluar, mereka juga bisa mengamankan dirinya sendiri, dan itu juga mereka berarti melindungi orang-orang terdekatnya. Gitu. Wah, mantap banget nih Dok pesannya. Nih buat para orang tua yang sedang mendengarkan, semoga kalian terbooster nih atau semakin semangat nih setelah mendengarkan pesan-kesan dari Dr. Yogi. Nah, oke, terima kasih ya telah mendengarkan podcast Ditodong episode kedua. Nantikan podcast episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah seru. Dan buat kalian yang pengen ajuin pertanyaan, bisa banget nih buat komen di kolom komentar dengan hashtag Ditodong_door2 dan cantumkan pertanyaan kalian. Nah, kalian juga bisa nih akses seputar info tentang vaksin COVID-19 pada anak melalui kolom deskripsi. Akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Jangan lupa buat klik tombol share, like, dan subscribe biar informasi yang dibagikan bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Yuk kita lindungi anak Indonesia dari COVID-19 dengan turut mendukung dan mensukseskan program vaksinasi. Sampai jumpa semua dan stay safe ya.